anak-anak sekalian, arti terdalam dari HAM adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak mulai bertumbuh dalam kandungan ibu. Karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap HAM. Nah, sekarang kita masuk dalam beberapa hal yang kita hadapi setiap saat atau menjadi kenyataan sosial dalam kehidupan kita masyarakat. Bagaimana kita melihatnya dari perspektif atau sudut pandang iman Kristen. Kasus yang pertama yaitu hukuman mati. Apakah hukuman mati dibolehkan? Ya. Kemudian yang kedua, aborsi. Aborsi dibolehkan ketika itu sesuai dengan tindakan medis. Ya. Kemudian eutanasia, ya, yaitu praktek yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Ya, biasanya dilakukan dengan suntik mati. Nah, ini dibolehkan ketika itu merupakan permintaan dari si pasien untuk menghentikan segala tindakan perawatan, atau juga ketika pasien itu tidak dapat bertindak apa-apa lagi, maka melalui keputusan keluarga dapat dilakukan tindakan tersebut. Nah, kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 30 menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat yang diutarakan dalam 3 kalimat beruntun. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, artinya hubungan manusia dengan sesamanya. Kemudian Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya manusia memiliki hubungan dengan seluruh ciptaan Tuhan. Kisah tentang kebun anggur Nabot. Nah, di sini tampak pelanggaran HAM yang pertama yaitu merebut milik orang lain. Sementara bagi bangsa Israel sangat menjunjung tinggi pusaka mereka, termasuk tanah warisan mereka. Kemudian yang kedua, pelanggaran HAM yang terjadi adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan tindakan yang disengaja. Itu yang tampak dalam kisah kebun anggur Nabot dalam Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kemudian kita melihat konsep HAM dalam Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34 berbicara tentang kota perlindungan, yaitu orang-orang yang tidak sengaja melakukan tindakan pembunuhan dapat berlindung di kota-kota perlindungan ketika ia melakukan pembunuhan tetapi ia lakukan secara tidak sengaja. Nah, kemudian dalam Imamat pasal 24 ayat 19 sampai 20 sebenarnya ini keras, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa perbuatan harus dibalas setimpal dengan hukuman yang harus ia terima. Jadi harus ketika ia melakukan satu tindakan yang salah harus dibalas setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan. Kemudian prinsip teologi tentang HAM kita dapat lihat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Di situ yang mana menekankan tentang mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Jadi kasih memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri sendiri. Ya, itu kemudian dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24 itu berbicara tentang harus berjalan seiring antara kata dan perbuatan. Jadi ibadah kita itu haruslah sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi ibadah kita adalah bagian dari kehidupan kita. Harus berlaku adil dan harus berlaku
benar. Ya, tidak jauh berbeda yang disampaikan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 dan pasal 4 ayat yang ke-20. Itu harus berjalan seiring antara kata dan perbuatan. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah atau mengasihi Allah, maka kita harus dinyatakan dalam kasih kita kepada orang lain. Ya, demikian materi kita hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.